Salam, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita ikuti sejenak pendalaman pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Panggilan Allah untuk Misi. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang maha baik, Allah yang menciptakan dan memelihara kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih pada sore hari ini kami boleh meluangkan waktu sejenak untuk mendengar pendalaman dari pelajaran sekolah sahabat kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh bekerja dalam hati pikiran kami boleh menerima berkat-Mu di dalam firman Tuhan ini. Memberkati kami semua Tuhan, dan kami serahkan doa ini dengan mohon ampun dosa kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya. Pesan yang dikenal dengan sebutan amanat agung. Terdapat di dalam Matius 28 ayat 19. Dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah, artinya meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan komunitas. Pergi ke satu tempat di mana banyak orang yang belum mengenal kebenaran, hidup dalam kegelapan. Inilah yang disebut para misionaris. Ya. Dia meninggalkan keluarga, pekerjaan demi melaksanakan amanat agung ini untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Seperti yang dilakukan Allah kepada Abraham. Dia menyuruh keluar dari kampung halamannya Ur Kasdim, menuju satu tempat yang dia tidak tahu. Dan di sana Tuhan berjanji akan memberkati, menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar, yang diberkati. Dan itu terrealisasi waktu bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan. Nah, namun tidak semua kita yang sanggup seperti misionaris meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman atau komunitas kita. Tapi amanat agung itu juga diberikan kepada kita. Perhatikan Kisah 1 ayat 8. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, pertama Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Artinya pada waktu itu murid-murid berada di Yerusalem. Jadi menjadi saksi di Yerusalem dulu. Setelah itu baru ke Yudea, Samaria dan ke ujung bumi. Artinya bagi kita sebagai umat Tuhan, kita mempunyai komunitas yang terdekat dengan kita. Barangkali itu pasangan hidup kita, barangkali itu anak-anak kita, atau kerabat kita, atau lingkungan tetangga kita, atau tempat teman sekerja kita. Kita bisa memberikan kabar baik ini, kabar Injil ini. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bawa kabar baik ini, keselamatan
melalui Yesus Kristus. Sekalipun kita mempunyai keterbatasan ya, di dalam menjadikanlah semua bangsa muridku, keterbatasan mengajar, keterbatasan pengetahuan firman Tuhan. Tetapi perhatikan di dalam ayat 8 tadi, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi, melakukan amanat agung. Kalau tidak bisa mengajar, tidak hafal Alkitab, kita bisa cerita, bisa memberikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita. Mungkin waktu kita sakit, kita berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan sembuhkan. Mungkin waktu dalam kesulitan ekonomi, mungkin dalam satu permasalahan yang berat, Tuhan memberikan jalan keluar yang tidak kita duga. Ada banyak mujizat-mujizat yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita cukup ceritakan kepada mereka. Tetapi di dalam prakteknya banyak mengalami kendala-kendala atau hambatan. Jelas, iblis tidak suka akan pekerjaan misionaris ini. Tidak suka orang akan mendengar kebenaran. Tidak suka orang akan mendapat keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, tetapi janji Tuhan. Di dalam Kisah 1 ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekalipun banyak hambatan, sekalipun banyak kendala, kita lihat para rasul, 12 murid Yesus, tanpa gentar. Setelah Pentakosta, mereka mengabarkan Injil. Bahkan apa? Mereka rela ditangkap, diseksa dan dipenjara, bahkan dibunuh. Melihat kemajuan zaman yang serba modern ini, kemajuan teknologi yang di luar perkiraan kita, peradaban yang dapat dicapai manusia, sepertinya orang tidak menaruh peduli kepada agama. Orang tidak butuh Tuhan. Tidak butuh hal-hal yang religius. Fakta, di negeri maju, gereja hanya berisikan para lansia. Generasi muda sudah tidak tertarik. Bahkan ada gereja yang ditutup karena sudah tidak ada anggotanya lagi. Tetapi ada satu tulisan inspirasi yang dikatakan demikian. Dalam dunia kita ini, banyak yang lebih dekat kepada kerajaan Allah daripada yang kita sangkakan. Dalam dunia yang gelap karena dosa, Tuhan mempunyai banyak permata. Kepada siapa ia akan memimpin pesuruh-pesuruhnya. Ternyata, sekalipun di dunia yang modern, yang maju, ada juga jiwa-jiwa yang rindu akan kerohanian. Berlimpah harta, tidak kekurangan, tapi jiwanya kosong. Inilah yang disebut permata-permata di antara batu-batu yang ada di bumi ini. Yang disebut Tuhan umat-umat yang akan diselamatkan. Nah, itulah yang menjadi sasaran kita untuk membawa kabar baik kepada mereka.
Nah, itu seperti kita mengail ikan. Di atas air kita tidak melihat, tetapi di dalamnya ada ikan-ikan yang perlu kita tangkap. Maka berdoalah kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada siapa kita akan membawa kabar baik ini kepada mereka. Dan janji Tuhan adalah Matius 28 tadi mengatakan, aku akan menyertai dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat bersaksi, Tuhan memberkati.